nanti Anda bisa lihat di tabel steam di Reclitis tersebut. Sisi kolom sebelah kanan itu adalah nilai entalpi pada saturated vapor, entalpi sebelah kiri itu adalah nilai entalpi pada saturated liquid. Nah, penyusunan tabel steam ini menggunakan acuannya adalah nilai nilai delta U air pada titik triplenya itu didefinisikan sebagai 0. Jadi nilai energi dalam dari air pada titik triplenya itu adalah sama dengan 0. Nah, jadi acuan yang digunakan itu kemudian nilai entalpi didasarkan pada itu. Nah, H itu akan sama dengan U plus PV, maka Anda akan dapatkan nilai H-nya itu ada tapi sangat kecil sekali. Nah, itu yang disebut dengan ada saturated liquid, ada subcooled, ada saturated liquid, ada campuran mix vapor, ada saturated vapor. Kemudian kalau sudah disaturated semua sudah berada pada fase uap, masih ditambahkan juga dengan kalor, maka di situ akan terjadi uap ini apa yang terjadi? Kalau uap sudah berada pada keadaan saturated vapor, masih ditambahkan dengan kalor. Apa yang terjadi? Yohanes Yuda, hadir? Hadir, Ibu. Oke, gimana Yohanes? Uap pada keadaan saturated vapor, uap jenuh, ditambahkan kalor. Apa yang terjadi? Kalau ditambahin kalor lagi, bentar, Ibu. Apa? Safarina Mariam. Bakal jadi Hadir, Ibu. Yohanes, gimana? superheat. Superheat. Apa itu yang disebut dengan superheat? Superheat berarti kalor yang ke vapornya Dipakai untuk apa kalor tadi? buat mengubah fasanya. Nah, kan fasanya udah berada pada fase uap. Saturated vapor itu semuanya sudah berada pada fase uap. Oh iya. Safarina. Kalor yang dipakai tadi, kalor yang ditambahkan dipakai untuk apa? Dipakai jadi saturated vapor. Jadi kalau ditambahin kalor lagi suhunya naik, terus nggak ada lagi fase cair, jadi udah murni gas. Iya. Kalau tambah kalor lagi, apa yang terjadi? Jadi nggak ada gas lagi, jadi murni. Jadi nggak ada cair lagi, jadi murni gas. Iya. Kalau dia sudah berada semua pada fase gas semua, ditambahkan kalor lagi, apa yang terjadi? Sylvia Margareta. Apa yang terjadi? Sylvia hadir? Hadir, Bu. Tadi udah ya? Sylvia tadi udah jawab ya, gantian. Widianita. Widianita hadir? Hadir, Bu, hadir. Oke, gimana Widianita? Jadi uap panas. Lah, iya tadi kan udah uap. Udah saturated vapor. Kemudian ditambahkan kalor lagi. Apa yang terjadi? Uap tadi jadi gimana? Ya, gimana Widianita? Suhunya lebih tinggi, Bu. Suhunya lebih tinggi dari apa? Oke. Jadi ketika air ditambahkan kalor, maka dia temperaturnya akan naik.
sampai maksimal mencapai titik didihnya. Ketika sudah sampai titik didih, di sini fasanya adalah cair pada keadaan jenuh. Ketika dia ditambahkan kalor, tadi apa yang terjadi? Cair jenuh, ditambahkan kalor. Apa yang terjadi? Ketika air tadi sudah ditambahkan kalor, sudah mencapai saturated liquid, sudah mencapai titik didihnya. Kemudian dipanaskan lagi, ditambahkan kalor. Apa yang terjadi? Tadi kan udah dijawab. Apa? Berubah fasa menjadi gas, Ibu. Halo? Ya di superheated, Bu. Ini di saturated. Fasa dari fasa cair menjadi fasa uap, temperaturnya gimana? Dulu di titik didih. Nah, itu tuh kan bakal ada bubble point di mana pelan-pelan dari saturated liquid tuh berangsur-angsur sedikit-sedikit semua air tuh bakal jadi up, di mana kalau misalnya tinggal sedikit airnya, misalnya satu titik air, bakal jadi saturated vapor. Apabila sudah menjadi saturated vapor, terus kalor terus ditambahkan, maka udah jadi superheated vapor. Nah, kalau superheated vapor, terus uap terus kalor terus ditambahin, nah itu tuh bakal menjaga si fasa air tersebut tetap menjadi fasa uap. Nah, dengan penambahan kalor, bakal terus tetap diuap, tapi tekanan sama suhu yang dimiliki si uap itu bakal terus naik. Oke. Jadi paham ya? Ketika dia terjadi perubahan dari fasa cair menjadi fasa uap, temperaturnya gimana? Tetap, Bu. Temperaturnya tetap. Kalor yang ada dipakai untuk apa? Perubahan fasa terhadap mengubah fasa. Inilah yang disebut dengan kalor laten, panas laten penguapan. Ini yang dipakai untuk penguapan. Ya, terima kasih Rakan. Jadi atas penjelasannya. Yang lain bisa difahami? Paham apa yang dijelaskan Rakan tadi? Nah, Paham, Bu. Oke, jadi ada kondisi yang disebut dengan subcooled, ada saturated liquid. Kalau saturated liquid dan subcooled, itu entalpinya lebih besar mana? Nilai entalpinya lebih besar mana? Syahmi. Baik, Bu. Lebih besar saturated liquid. Oke, lebih besar saturated liquid. Temperaturnya gimana? Temperaturnya lebih besar yang saturated liquid. Oke, fasanya gimana? Untuk di yang subcooled itu mendekati titik bekunya. Jadi mungkin sebagian sudah terbentuk kristal-kristal. Air cair. Air cair. Tapi masih air cair. Oke, kalau di saturated liquid, fasanya apa? Sama cair juga, Bu. Fasanya cair. Suhunya lebih tinggi. Suhunya lebih tinggi. Nah, itu yang dikatakan bahwa kalor yang digunakan, kalau di sini, kalau sebelum dia di bawah kondisi saturated, dia akan dipakai untuk menaikkan suhu. Tetapi kalau sudah berada pada kondisi saturated, dia akan digunakan untuk mengubah fasanya. Dan perubahan fasa inilah yang disebut dengan kalor laten. Nanti panas laten itu ada kalor laten penguapan, ada kalor
laten pencairan gitu, tergantung dari perubahan fasa yang ada. Selama terjadi perubahan fasa, kita akan dapatkan bahwa temperatur yang ada itu akan konstan. Nah, ketika itu dipanaskan terus sampai kemudian dia mencapai saturated vapor-nya, masih juga dipanaskan, maka dia akan menjadi uap lewat jenuh atau yang dikenal dengan superheated vapor. Nah, ketika dia berada pada kondisi superheated vapor, inilah yang seluruh uapnya, seluruh fasanya akan berada pada fasa uap. Nah, ketika dia ditambahkan kalor terus, maka temperatur dari uap ya, kalau dia dilakukan pada tekanan konstan, temperaturnya di sini dia akan naik. Temperaturnya dia akan naik. Kalau digunakan pada tekanan konstan, temperaturnya akan naik sampai kemudian kalau dia sudah melewati yang dikatakan titik kritisnya, maka gas tersebut sudah tidak akan bisa dikompresi, tidak akan bisa dicairkan dengan jalan satu tahap dengan jalan dikompresi. Jadi ketika dia diturunkan itu sampai di atas region di bagian kanan dari titik kritis, itu berarti dia ketika diturunkan, secara umum ketika dikompresi dia akan berubah menjadi cair. Uap itu akan berubah menjadi cair. Tapi kalau dia sudah sampai di luar titik, di atas titik kritisnya, maka walaupun dikompresi dia tetap berada pada fasa gasnya. Jadi ada kondisi tertentu, nanti dilihat lagi di diagram fasanya. Nah, saya akan menjelaskan di sini ada yang disebut dengan saturated vapor, ada campuran uap cair, ada saturated liquid, ada superheated. Nah, ketika superheated, maka dia akan punya temperatur superheatednya. Ada yang disebut dengan degree of superheat. Degree of superheat ini adalah selisih dari temperatur superheatednya dikurangi dengan temperatur saturatednya pada tekanan itu. Pada tekanan itu kita akan dapatnya selisih antara temperatur superheated dikurangi temperatur saturatednya, itulah yang disebut dengan degree of superheat. Nah, tolong ini nanti dilihat kembali, dipelajari aturan fasa, kemudian gimana membaca tabel. Nanti kita akan gunakan, mudah-mudahan minggu depan kondisinya udah normal lagi. Saya akan jelaskan untuk aplikasi penggunaan dari tabel STEAM ini untuk penyelesaian neraca energi. Nah, PR-nya yang kemarin tolong disiapkan, kemudian jadi nanti minggu depan ada satu lagi tambahan, satu lagi PR, yaitu contoh soal 7.1, 7.2, serta contoh soal 7.7 atau 7.6, salah satu. Jadi boleh 7.6 atau 7.1 itu 7.7 itu yang Anda kerjakan. Nanti dikumpulkan. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Minggu depan Anda boleh tidak bawa textbook-nya, tapi saya minta ketika offline nanti semua membawa tabel dari lampiran di Realities tersebut. Jadi nanti kita akan melihat bagaimana membaca tabel, gimana menggunakannya, gimana menggunakan persamaan-persamaan tersebut untuk penyelesaian neraca energi. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, Bu. Oke, kalau tidak saya selesaikan sampai di sini. Tugasnya kalian pelajari sampai steam table, kemudian siapin steam table-nya. Jadi aturan fasa harus dikuasai, persamaan Antoine dikuasai,
kemudian flash vaporization, penguapan sekejap itu dipelajari, kemudian apa itu yang disebut dengan kondisi bubble point, kemudian dew point, terus kemudian perhitungan-perhitungan untuk melihat pada tabel steam. Oh ya, satu interpolasi dan ekstrapolasi. Jadi ketika Anda mempunyai nilai, Anda mencari nilai, ini kan sudah diberikan tabelnya. Kalau nilai yang Anda peroleh itu tidak ada, maka Anda boleh gunakan interpolasi. Syarat untuk menggunakan interpolasi adalah gunakan nilai yang terdekat. Jadi kalau misalkan Anda mau mencari entalpi pada temperatur 72 derajat Celcius di 1 atmosfer. Di 72 enggak ada. Adanya misalkan 70 dan 75. Gunakan nilai yang terdekat itu adalah di 70-75. Walaupun kalau secara matematis Anda bisa gunakan 0 sampai 100, 5 sampai 100. Ketemu juga di nilai 72. Tapi gunakan untuk pendekatan, untuk interpolasi. Ini adalah nilai yang terdekat. Jadi secara matematis Anda bisa gunakan misalkan 5 sampai 100, 72 juga ada di antaranya. Tetapi data yang Anda gunakan adalah data yang terdekat dengan yang Anda cari. Nah, itu yang kita gunakan untuk interpolasi. Kalau data tersebut tidak ada, maka gunakanlah ekstrapolasi. Katakanlah Anda mencari nilai entalpi di 1300. Data yang tersedia hanya sampai 1000 maksimal. Maka jangan gunakan 1 sampai dengan 1000, tapi gunakan 2 data terakhir yang ada. Katakanlah adanya di 800, 900, 1000, maka gunakan 900 dan 1000, kemudian Anda ekstrapolasi untuk 1300-nya. Itu untuk penggunaan interpolasi dan ekstrapolasi. Nah, kalau tadi ada kondisi campuran. Ketika dia berada pada kondisi campuran, kalau tadi perubahan fasa dari cair menjadi uap, ketika air cair ini berubah menjadi uap, maka bagian atau fraksi yang berubah menjadi uap itu akan menunjukkan kualitas dari steam tersebut. Dan campuran antara fasa cair dan fasa uap ini yang disebut dengan wet steam atau steam basah. Nah, steam basah ini kualitasnya adalah ditentukan oleh fraksi fasa uapnya. Nah, bagaimana menentukan nilai entalpi, nilai parameter-parameter yang lain? Anda bisa gunakan dengan menggunakan perbandingan secara proporsional. Artinya, kalau bagian kiri kita punya nilai entalpi air, bagian kanan kita punya entalpi vapor, maka ketika dia kualitas steamnya 80%, berarti yang 80% itu adalah nilai dari vapornya, 20% adalah nilai dari air cairnya. Nah, nilai entalpi steam dengan kualitas 80% ini berarti nanti Anda tinggal kalikan secara proporsional dengan fraksinya. Fraksi steam kali entalpi steam ditambah dengan fraksi cair dikalikan dengan entalpi cairnya pada keadaan saturated. Oke, mungkin itu tolong di review kembali. Ini yang saya ceritakan, yang kita bahas tadi adalah chapter 7 sampai dengan steam table. PR-nya tolong dikerjakan. Saya selesaikan sampai di sini. Jaga kondisi, jaga diri baik-baik, hati-hati dan tetap waspada, jangan mudah untuk terprovokasi. Ya, sampai ketemu. Kita semua berdoa mudah-mudahan yang terbaik bagi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rizko, tolong dibuat hadirnya ya Rizko ya. Ya, Bu. Ya, yuk, assalamualaikum. Lu dengeran, cow, lu dipanggil sama Bu. Bentar ya, jangan keluar. Bentar aja. Izin leave ya, izin leave. Mama. Lu gak usah ke kos gua lu. Gua cuma bentar doang buat sosialisasi. Mahal kok, mahal. Cepat. Di bawah 50 kok. Gimana?
Kok ini udah pada live semua kok? Oh iya ya. Ya udah, lihat Faro lah. Lucus. Mana Paro? Emang nggak Ini. Mana Ro? Anjing. Oh gitu ya Cah. Diem bangsat. Ntar ya aku siapin dulu. Please dong itu foto gue. Kenapa ya? Ngefans kah? Dari tadi foto Ro, pas mau lu. kepala aing minggir nggak? Mau kepala aing minggir nggak, Ro? Minggir cus. Cus bangsat. Oh itu aku udah pakai celana, Cok. Aku udah pakai celana di situ. Yang mana sih? Emang kalau nggak pakai celana, kenapa, Ro? Mana ya? Oh ini. Bentar aja kok buat formalitas aja. Awas aja cus ini. Halo guys. Berisik, Mak. Mak, tadi katanya mau ke WC, Mak. Kok nggak bisa full? Enggak, gua gak ke WC. Gua Ini tiduran. nggak bisa digas, Cok. Melek kali anjir. Lucu banget, Mak. Serius lucu banget, Mak. Si mana gak ada yang Kevin? Pin mau ke kosan nggak, Pin? Udah kan ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih aja lo anjing. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi aku di sini pengen sosialisasi masalah buku baris edisi 2025. Teman-teman udah tahu lah ya buku baris itu apa, bisa dibaca. Bisa langsung ke intinya nggak kok? Oke. Kok aku dulu mau daftar Infor jadi ketekim gimana kok? Tuh, lu nggak usah malu-maluin gua. Nah, jadi update terbaru dari buku baris ini yang pasti kumpulan soalnya terbaru karena emang semester 2 kemarin aku